Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasmawati SPD, Unit UPT SD Negeri 7 Timoreng Panua, CGP Angkatan 9 tahun 2023. Saya akan memaparkan modul 1.1. Demonstrasi kontekstual filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, hakikat pendidikan adalah seluruh daya upaya yang dikerahkan secara terpadu untuk tujuan memerdekakan aspek lahir dan batin manusia. Pengajaran dalam pendidikan dimaknai sebagai upaya membebaskan murid dari ketidaktahuan serta sikap iri dengki dan egois. Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa tujuan pendidikan adalah memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Oleh sebab itu, pendidik menuntun anak pada kehidupan yang selaras dengan alam dan masyarakat. Tugas sebagai pendidik. 1. Penerapan gagasan sesuai dengan pemikiran KHD. 2. Alasan yang kontekstual, penerapan gagasan yang sesuai dengan pemikiran KHD. 3. Hasil penerapan gagasan terkait pemikiran KHD secara kontekstual. 4. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran KHD sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Pendidikan berpihak pada murid. 1. Mendidik yang bersumber pada trilogi pendidikan. 2. Pendidikan yang berasaskan trikon. 3. Tripusat pendidikan sebagai sumber belajar. 4. Pendidikan yang menuntun anak pada kodratnya. 5. Pendidikan berpusat pada murid. 6. Pendidikan budi pekerti. 7. Mendidik diibaratkan seperti menanam padi. 8. Belajar sambil bermain. Pendidikan yang berpihak pada murid. 1. Mendidik yang bersumber pada trilogi pendidikan. Ki Hajar Dewantara mencetuskan trilogi pendidikan yang sangat menginspirasi, yaitu 1. Ing ngarso sung tulodo, di depan memberi teladan. 2. Ing madya mangun karso, di tengah membangun semangat kemauan. Dan 3. Tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan. 2. Pendidikan yang berasaskan trikon. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang menetapkan asas trikon yaitu 1. Kontinuitas, tidak melupakan akar nilai budaya. 2. Konvergensi, pendidikan harus memanusiakan manusia. 3. Konsentris, pendidikan harus menghargai keberagaman dan kemerdekaan murid. Harus kita terapkan sebagai pendidik, kita harus mengutamakan kemerdekaan dalam belajar murid, merdeka dalam melakukan pembelajaran sesuai dengan kodrat yang dimiliki. 3. Tripusat pendidikan sebagai sumber belajar. Tripusat pendidikan memegang peran penting dalam keberhasilan pendidikan. Ketiganya secara tidak langsung telah mengadakan pembinaan yang erat dalam praktik pendidikan. Kaitan ketiganya dapat dilihat dari 1. Orang tua melaksanakan kewajibannya mendidik anak di dalam keluarga. 2. Karena keterbatasan orang tua dalam mendidik anak di rumah dan akhirnya proses pendidikan diserahkan di sekolah. 3. Masyarakat akan menjadi fasilitator bagi peserta didik untuk mengaktualisasikan keterampilannya. 4. Pendidikan yang menuntun anak pada kodratnya. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. KHD menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada,
sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai pendidik harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran, pendidikan harus membekali siswa dengan kecakapan 2-1. 5. Pendidikan yang berpusat pada murid. Pendidikan yang berpusat pada murid menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemauan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun kebiasaan murid menjadi pembelajar sejati, selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, suka dan senang membaca. Sebagai pendidik, kita harus mampu menciptakan proses pembelajaran yang dapat mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan di era mendatang seperti kreativitas, inovatif, kepemimpinan, rasa percaya diri, kemandirian, kedisiplinan, kekritisan dalam berpikir, daya nalar yang tinggi, kemampuan berkomunikasi dan bekerja dalam tim, serta wawasan global untuk dapat beradaptasi terhadap perubahan dan perkembangan. 6. Pendidikan budi pekerti. Menurut KHD, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa efektif sehingga menciptakan karya psikomotor. Budi pekerti menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai pendidik. Sebagai pendidik harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya dalam mengembangkan budi pekerti. Kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti, akhlak mulia kepada anak. 7. Mendidik diibaratkan menanam padi atau tanaman. Peran pendidik diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan, metode belajar murid yang berbeda-beda, berorientasi pada anak. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada murid untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat, minat, merdeka belajar. Tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya murid tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. 8. Belajar sambil bermain. Dalam pembelajaran di kelas, kita harus memperhatikan kodrat anak yang masih suka bermain. Ketika murid-murid sedang bermain, pasti yang mereka rasakan adalah kegembiraan, dan itu membuat suatu kesan yang membekas di hati dan pikirannya. Sebagai pendidik, kita harus mampu memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran agar siswa senang dan tidak mudah bosan. Apabila menggunakan permainan-permainan tradisional yang ada, selain menyampaikan pembelajaran melalui permainan, kita juga mendidik dan mengajak anak untuk melestarikan kebudayaan. Alasan yang kontekstual mengenai penerapan ide gagasan sesuai dengan pemikiran KHD. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat relevan diterapkan pada zaman sekarang ini. Inti dari filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Pendidikan seperti tata surya selalu bergerak, tidak pernah berhenti, tidak boleh statis atau diam. Mereka tidak pernah berhenti berputar, karena ketika mereka berhenti berputar, maka akan terjadi kehancuran. Begitu juga dengan kebudayaan, bersifat dinamis, tidak boleh statis, perubahan itu kekal.
Alasan yang kontekstual mengenai penerapan ide gagasan sesuai dengan pemikiran KHD. Sebagai pendidik, kita harus menjadi teladan bagi murid serta selalu membangun kekuatan semangat dan motivasi dalam proses pembelajaran. Dan di belakang, memberi dorongan, mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki murid sesuai dengan potensinya. Membangun karakter yang positif melalui kegiatan-kegiatan pembiasaan. Selalu memberikan tuntunan dan arahan yang baik dan positif. Membuat proses pembelajaran yang menyenangkan, menarik, dan menantang. Hal tersebut tercermin dalam filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan sebagai pendidik kita harus mampu mengejawantahkannya dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Hasil penerapan ide gagasan terkait pemikiran KHD secara kontekstual. Murid harus diberikan pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan isi dan irama, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan abad 21. Penanaman karakter Penanaman karakter dan budi pekerti melalui kegiatan. 1. Jadwal piket guru menjadi contoh teladan siswa. 2. Berdoa sebelum memulai pelajaran dan sesudah selesai pelajaran. 3. Pembiasaan Jumat pagi, kegiatan Jumat sehat, Jumat bersih. 4. Pembiasaan harian murid untuk kebersihan ruang kelas dan sekitarnya. 5. Kegiatan ekstrakurikuler baik pramuka, olahraga, kesenian, dan lain-lain sesuai dengan bakat dan minat. 6. Budaya menabung. 7. Mengaji dan sholat duha di sekolah. Penanaman karakter cinta lingkungan melalui kegiatan pemeliharaan tanaman depan ruang kelas masing-masing. 2. Pemanfaatan pupuk kompas dari sampah di sekolah. 3. Penghijauan lingkungan sekolah. Pemikiran KHD secara kontekstual. 1. Menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan dan berpihak pada murid. 2. Menyisipkan ice breaking dalam pembelajaran untuk mencairkan situasi kelas. 3. Memberikan hukuman kepada murid, tidak marah-marah saat mengajar, lebih sabar dalam membimbing murid. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran KHD sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Tantangan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dan menjadi teladan, penyemangat, dan pendorong untuk murid. Solusi menguasai keterampilan abad 21, memilih metode belajar yang menyenangkan dalam pembelajaran, dan memahami karakter murid serta bermain sambil belajar karena bermain merupakan kodrat anak. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran KHD sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Tantangan melaksanakan kegiatan pembiasaan yang benar-benar dilaksanakan, berdampak dan bermakna pada murid. Solusi membutuhkan konsistensi dan komitmen seluruh warga sekolah dalam melaksanakan kegiatan pembiasaan. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran KHD sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Tantangan, kurangnya keterlibatan orang tua murid untuk ikut menyukseskan program sekolah. Solusi, musyawarah dengan komite sekolah dan orang tua murid dalam rangka mendukung program sekolah dan keterlibatan secara aktif orang tua murid untuk dapat menjadi pendukung di setiap proses pembelajaran dan kegiatan sekolah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.